Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ini kok kayaknya ada yang senyum-senyum sendiri itu. Mas Sunarwan itu senyum-senyum sendiri. Itu kayaknya bahagia banget hari ini ya. Ya, Pak. Senyumnya, pesona. Habis jadian, Pak. Oh, habis jadian sama itu. Mas Sarah ya? Wah, Bukan, saya ya. obat nyamuknya. Aduh, obat nyamuknya. Ya, tidak boleh ya. Harus Jangan dibongkar dong. kalian tuh pelajar itu ya harus belajar, jangan mikirkan jodoh gitu. Oke, nanti datang sendiri kok, santai aja. Siap. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita pembelajaran seperti biasanya kita mulai dulu dengan berdoa. Karena berdoa ini nanti akan memberikan suatu manfaat yang baik untuk kita semuanya di awal suatu perbuatan yang baik juga, gitu ya. Oke, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kalian juga dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna untuk semuanya. Amin. Al-Hadinatus Sholihah, Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin absensi dulu dari kehadiran pagi hari ini. Oke, yang pertama Irwan ada? Ada, Pak. Hadir, Pak, hadir. Alhamdulillah. Hadir. Ada. Supri? Hadir, Bapak. Hadir. Oh, Supri hadir. Oke. Marwan? Hadir, Bapak. Ya, alhamdulillah. Maisaro? Hadir, Bapak. Alhamdulillah yang cantik di belakang itu lah. Oke. Bu Kharidatul? Izin sakit, Pak. Izin sakit, Pak. Izin sakit. Ini toh, izinnya ini. Kebanyakan sebelah kemarin. Oh, gitu. Kemarin kayaknya berangkat ya, Mas ya? Berangkat di sebelah Berangkat, Pak. kemarin. Ya Allah. Makanya kalau suatu yang berlebihan itu tidak baik ya anak-anak ya. Sehingga jangan Ya, sampai Pak. berlebihan. Oke, terima kasih. Semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, coba itu Sunarwan itu kenapa itu bajunya? Tahu nggak aturan di sekolah itu bajunya yang laki-laki itu dimasukkan. Ini loh, Man, masukkan bajumu. Ya, Pak. Seperti Mas Supri itu loh menjadi siswa yang teladan itu, contoh yang baik. Kelas, Bu. Nah, ayo Sunarwan itu dirapikan dulu. Ya, Ya, Pak. Sunarwan. Ya, ya, didengarkan ya. Karena nanti kalau siap, Pak. kejadian itu juga harus siap ya, juga siap. Oke. Anak-anak semuanya, saya akan mempersiapkan dari presentasi atau dari materi yang akan kita
yang akan kita kita presentasikan hari ini. Kalian sudah siap semuanya ya? Coba itu bukunya, LKS atau buku paketnya itu coba dibuka dikeluarkan, jangan jangan dimasukkan terus. Persiapkan pakai pakai pulpen, siapkan ya, siapkan. Sampun, Pak. Siapkan semuanya. Ayo. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah kelihatan belum itu? LCD-nya itu kenapa itu sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah kelihatan. Oke. Ya, siap semuanya ya. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang lebih lanjut lagi, apakah kalian sudah mengetahui tentang kebudayaan? Ayo, ada yang tahu nggak kebudayaan itu apa? Saya, Pak. Semacam kebiasaan, Pak. Ya, apa? Semacam kebiasaan atau Oke, Pak Supri. Oke, ya Mas Supri bagus sekali, kebiasaan. Jadi kebudayaan itu ya budaya, kebiasaan gitu ya. Kalau apa yang kalian ketahui tentang Arab? Ada yang tahu? Orangnya jenggotan, Pak. Orangnya jenggotan sama naik Brewokan itu ya. Nggih. Oh, iya brewokan, iya bagus. Nah, itu mungkin ciri khas dari bentuk fisiknya dari masyarakat Arab gitu ya. Oke, bagus. Kalau Islam tahu enggak? agama kita, Pak. Agama ya bagus. Islam agama Islam. Seperti yang kita peluk bersama-sama ini ya. Yang kita meluk agama Islam. Kita akan membahas mengenai tentang sebuah kebudayaan ya kan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kalau sekarang itu zamannya Islam itu sudah seperti enak ya. Terus kira-kira sebelum Islam itu bagaimana sih bentuknya? Kan seperti itu. Tentunya kalian akan penasaran dengan hal tersebut. Oke. Keluar. Masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih aktif, Pak. Belum pindah, Pak. Masih kelihatan. Ini mouse-nya ini macet atau gimana ini? Pencet yang di angka apa biasanya, Pak? Nggak bisa ya? Nah, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kelar. Nah, oke. Jadi capaian pembelajaran kita yang ingin kita capai itu adalah kita mampu menganalisis kebudayaan dari masyarakat Makkah sebelum Islam. Lalu dari pembelajaran itu adalah menganalisis kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam, kemudian masyarakat mengamati, dan kita juga menyimpulkan kebudayaan masyarakat sebelum Islam. Lalu selanjutnya mengenai tentang peta konsepnya ya Nana. Ya, peta konsepnya itu kebudayaan masyarakat Islam, masyarakat sebelum masyarakat Arab sebelum Islam itu nanti bisa kita lihat dari kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan juga kondisi keagamaan atau agama. Ada yang sudah tahu mengenai tentang kondisi sosial dari masyarakat Arab sebelum Islam? Coba. Ada yang tahu deh? Masyarakatnya, Pak. Masyarakatnya gimana? Masyarakatnya berpindah-pindah, Pak. Ya, bagus sekali. Oke, jadi gini, Ca. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi keadaan sosial mereka itu keadaan yang di mana kebiasaan mereka itu mengembara. Mengembara itu berpindah-pindah ya.
jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu berpindah-pindah atau sering disebut dengan apa ta? Nomaden. Oke, nomaden, bagus. Mas Sarwa ini pinter sekali nih. Tadi malam belajar ya? Gitu dong, belajar Oh dong. iya, Kan kita sejarah, Pak. iya. Jadi semuanya itu berawal dari sebuah sejarah memang ya anak-anak ya. Kita harus apa namanya? Kita harus pinter mengambil suatu makna gitu. Oke, kembali pada permasalahan tadi yaitu mereka sering berpindah-pindah sehingga apa? Itu menimbulkan bahwa kehidupan mereka, ya kan, kehidupan mereka itu cenderung tidak bermoral, tidak beraturan. Jadi orang kalau berpindah-pindah tidak menetap itu seringkali tidak beraturan, ya kan, seenaknya sendiri seperti itu. Sehingga mereka itu memiliki apa ya, moral yang rendah gitu, moralnya itu sangat rendah sekali. Sehingga bahasanya itu adalah jahiliyah. Jahiliyah. Siapa yang tahu arti jahiliyah? Dari jahala Ya, bodoh, saya tahu. Pak. Dari kata jahala bodoh. Oh Pak. iya bodoh, iya bagus. Ya mereka itu bodoh. Bodoh bukan berarti bodoh dalam hal mereka itu tidak bisa apa-apa, tidak ya. Tapi dalam hal kepercayaan atau mungkin sosial mereka yang jelek itu bisa dikatakan mereka itu adalah yang bodoh. Namun di sini ya kan ada apa namanya kebiasaan yang buruk ya, kebiasaan buruk mereka itu sering minum minuman keras, berjudi, berkelahi, bahkan sampai membunuh anak-anak perempuan mereka. Itu menurut kebiasaan yang buruk mereka. Namun ada kebiasaan yang baik, siapa yang tahu? Memuliakan tamu, Pak. Ya bagus, memuliakan tamu itu salah satu dari kebiasaan yang baik mereka dari kaum bangsa Arab sebelum Islam. Jadi sebelum Islam mereka itu sudah memuliakan tamu, menepati janji, bahkan pandai bersyair. Itu merupakan suatu kebiasaan yang baik yang patut kita tiru. Jangan sampai kita kalah dengan bangsa jahiliyah dulu. Kalau dulu itu menepati janji, kalau sekarang itu justru malah Ingkar. malah ingkar terhadap janji, sehingga kita seharusnya itu malu, ya kan? Kita sebagai kalian itu sebagai anak apa namanya generasi, ya kan, itu harus generasi bangsa itu harus apa ya, bisa menepati janji. Jangan bahasanya itu berjanji lalu diingkari sendiri lah, itu sangat memalukan sekali, ya kan? Selanjutnya dari kondisi politik. Ya, dari kondisi politik di sini organisasi dari bangsa Arab itu didominasi oleh model kabilah atau klan atau kelompok-kelompok gitu ya anak-anak ya. Terus pemimpin kabilah dari kelompok itu biasanya dilihat atau di apa namanya berdasarkan mereka itu dipilih berdasarkan dari kabilah-kabilah yang terhormat atau yang lebih tua. Lalu kondisi perekonomian mereka dari orang yang tinggal di kota itu apa biasanya perekonomian mereka ada yang tahu? Berdagang, Pak. Berdagang bagus. Berdagang itu keahlian mereka atau perekonomian mereka orang yang apa namanya tinggal di kota. Dan sebutan mereka itu adalah ahlul hadir. Sedangkan mereka yang hidup di pedalaman atau di desa itu seringkali mereka kesehariannya itu adalah bertani dan beternak. Kayak bapakku, Pak. Kayak bapakku. Bapakku bertani. Ya, Bapak berternak apa itu, Mas Sarwa? Bertani, berternak, endel. Embel, apa itu embel itu? Endel, Pak. Endel ini mentok. Entok. Dan ayam juga ya. Kalau berbeda itu di Arab itu apa namanya beternaknya itu ya beternak unta ya kan, kambing dan lain sebagainya. Ada kerbau Pak. Ya, ada kerbau di sana mahal. Begitu juga ayam Arab kalau dibawa ke Indonesia itu mahal sekali, ya kan? Ayam Arab itu restoran ya. Nah, itu kondisi ekonomi pada masyarakat Arab sebelum Islam. Lalu kita lihat dari segi keagamaan mereka atau kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka itu ada terdiri dari beberapa golongan ya.
Dari golongan yaitu golongan yang pertama itu ada mengingkari adanya Tuhan dan hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan Tuhan dan juga hari kebangkitan. Golongan yang kedua mengakui adanya Tuhan, namun mereka ingkar terhadap adanya hari kebangkitan. Ngomong-ngomong hari kebangkitan itu apa? Coba itu Irwan itu kenapa itu malah ngomong sendiri itu sama temannya? Coba hari kebangkitan itu apa? Ngomong sendiri. Dengerin Hari Pak. kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya itu hari kebangkitan itu hari apa itu Pak? Hari untuk semangat. Wah itu ciri siswa yang tidak mendengarkan. Coba itu Senengnya Mas ngomong Supri, dewe. enggak Mas Supri? Kebangkitan itu ini Pak yang setelah mati bangkit kembali itu loh Pak. Dibangkitkan setelah mati itu loh Pak. Mas, Iya, Emang bisa Pak? bangkit dari kubur atau apa itu ya? Apa bisa? Atau hari kiamat Pak ya, hari bangkit kiamat dari Pak. kubur. Iya, hari kebangkitan itu bisa berarti kan apa cah? Itu adalah hari Yaumil Kiamat atau hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Jadi mereka itu ada yang ingkar itu artinya tidak percaya, ya kan tidak percaya dan ada yang percaya. Kalau sebagai umat Islam kita kan harus percaya ya, itu termasuk rukun iman. Oke. Terus yang selanjutnya ada golongan penyembah berhala. Tahu nggak nama-nama berhala? Yuk siapa yang tahu? Tahu Pak? Apa coba? Balata, terus apa lagi ya? Us. Yakut. Apa ya? Oh iya, itu sangat bermacam-macam sekali ya itu nama-nama berhala pada masa sebelum Islam. Jadi mereka itu banyak sekali. Bahkan ini menjadi mayoritas dari kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebutannya itu adalah paganisme. Ingat ya anak-anak ya, paganisme. Nanti kalau tanya paganisme itu apa? Oh berarti penyembah berhala. Dan yang lain itu ada golongan yang mengikuti ajaran Nasrani dan Yahudi. Jadi ada golongan Nasrani Yahudi itu merupakan juga salah satu kepercayaan dari bangsa Arab sebelum Islam. Oke, setelah dari paparan dari Bapak tadi mungkin kalian tentunya sudah paham ya kan. Ini saya bagi kelompok, ya kan? Saya bagi kelompok itu kelompok yang pertama tadi dari Maisaro. Siapa? Terus kelompok kedua jadi dimulai oleh Irwan. Kelompok kedua Yanto. Siapa? Ya, dan kelompok keempat ada Sunarwan. Nah, coba ini dengan anggotanya silahkan kalian berdiskusi, bereksplorasi dengan buku kalian atau mungkin dengan HP. Bawa HP enggak? Bawa. Pak. Kan kalau dengan SKI katanya Ada paketnya enggak? Ada paketnya? Oh ada. ada. Alhamdulillah adalah coba itu digunakan, dimanfaatkan. Coba browsing mengenai tentang kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Oke. Kita kasih ambil HP dulu Pak ya. untuk kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus. Siapa yang sudah, kelompok apa yang sudah? Kelompok 3 sudah Pak. Oh, kelompok 3 sudah. Wah, cepat sekali. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah ya? Senarwan kayaknya masih sibuk dengan kelompoknya sendiri tuh. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, coba mulai dari kelompok 1 mempresentasikan dari hasil eksplorasi atau mungkin dari diskusi di kelompoknya. Ayo silakan sampaikan. Ya, maju berarti ini Pak. Ya, maju. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dari kelompok 1 dan teman-teman dari penjelasan Pak Guru tadi, itu kita bisa menyimpulkan kalau kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Arab itu yang pertama
itu kehidupannya berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Ingat ya, nomaden. Kemudian moral, mabuk-mabukan, berzina, membunuh anak perempuan, dan lain-lain. Kemudian itu tadi ada nilai moral yang tidak baik, teman-teman. Tapi ada juga yang baik. Yang baiknya itu mentaati janji, menghormati tamu. Itu yang perlu kita contoh tadi kata Pak Guru. Itu Pak, betul nggak Pak? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutkan di kelompok 2, Mas Irwan. Yes, siap Pak. Dari kelompok 2 ini mencoba mempresentasikan langsung saja kondisi politik, itu yang pertama organisasi bangsa Arab pakai model atau bentuk kabilah-kabilah. Yang kedua, pemimpin kabilah dipilih berdasar atas ketentuan yang terhormat atau kabilah yang Oke, bagus. Terima kasih untuk Mas Irwan dan kawan-kawan, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 3 dari Mas Supriyanto. Oke, siap Pak. Dari kelompok 3 sendiri kita sudah mencari dan di beberapa sumber dan referensi. Kemudian akhirnya kita menyimpulkan Pak bahwasanya kondisi ekonomi masyarakat Mekah pada saat itu bergantung kepada perdagangan Pak. Orang-orang kota mereka disebut sebagai ahlul hadar. Sedangkan orang desa mereka yang disebut sebagai orang-orang badui, mereka lebih kepada bertani, berkebun, beternak, kegiatan pedesaan apa namanya. Itu Pak dari kami Pak. Bagus. Oke, tepuk tangan, terima kasih Mas Supri. Sekarang kelompok 4 yang akan diwakili oleh Mas Sunarwan. Nah, silakan. Ya Pak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dari kondisi kepercayaan. Di sana kepercayaan yaitu ada beberapa golongan. Yang pertama itu percaya Tuhan tapi tidak percaya adanya hari akhir. Yang kedua, ingkar adanya Tuhan dan hari akhir. Yang ketiga, percaya pada agama Yahudi dan Nasrani. Itu saja Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 4 dari Mas Sunarwan dan kawan-kawan. Tepuk tangan. Jadi Bapak simpulkan bahwa tadi dari kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu dari kondisi sosial itu kehidupannya berpindah-pindah, nomaden, minimnya moral, mabuk, berzina dan sebagainya. Namun ada nilai positifnya yaitu menepati janji dan menghormati tamu. Lalu pada kondisi politiknya itu model dari organisasi mereka itu adalah model bentuk kabilah ya atau klan. Terus dari kondisi ekonomi mereka itu berdagang ya saya. Itu yang belakang jangan ngomong sendiri tuh ya. Ini Bapak simpulkan ya kan. Jadi berdagang itu ahlul hadar dari bagi orang kota dan bagi orang yang desa itu adalah beternak dan bertani. Oke. Sedangkan dari kondisi kepercayaan itu ada yang percaya terhadap Tuhan, namun ingkar, ada yang ingkar saja, terus ada yang agama Yahudi Nasrani, begitu juga ada yang penyembah berhala ya. Tadi belum disampaikan oleh kelompok 4 atau tambahan. Jadi berhala itu merupakan juga salah satu sembahan mereka. Ya demikian anak-anak dari pembelajaran pagi hari ini ya kan, pembelajaran pagi hari ini semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Inilah kita. Atau mungkin ada pertanyaan? Ini ditumpuk kok Pak hasil laporannya. Ya, dikumpulkan ya, dikumpulkan. Dinilai kan Pak? Kalau belum selesai laporannya nanti bisa diperbaiki dan dikumpulkan nanti di jam terakhir ya saat tunggu di kantor. Iya.
ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Terima kasih. Demikian yang dapat sampaikan pada kalian semua, dan jangan lupa kalian tetap belajar, tetap semangat, ya kan? Tetap semangat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.